Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Sabar. Salam kebangkitan Kampung Nusantara. Wayai kampung-kampung bangkit. Kampung perekat kesatuan anak bangsa. Kampung perekat ekonomi bangsa. Kampung laboratorium hidup Pancasila. Jolali nonton YouTube, dikirim YouTuber dan lain sebagainya. Iki kak sore iki aku tetekon wong hebat-hebat. Omaku aku yo kaget cek teko moro-moro wong hebat-hebat iki teko. Nang sebelah kananku iki Cak Subhan penggiat wisata sing mondok kuno. Wis pengalaman wisata yang luar biasa. Sing arek nom kuncit iki jenenge Dewi. Arek mahasiswa tak iki saiki dadi aktivis. Dan sebelah kanan itu wong itu ngagung gitu. Wah, itu ngagung. Wis ngono ae. Saiki yang kini diskusi masalah pengembangan wisata. Ya apa Cak? Juga kan masalah wisata nang Surabaya dan Gunung Jawa Timur ini. Iya. Memang alhamdulillah di masa pandemi begini ini satu Pak Sabar, yang penting kita tetap survive dulu. Ya, kemudian kita kembangkan wisata-wisata yang ada di Surabaya, terutama tadi wisata kampung dan wisata yang lainnya juga. Karena wisata di Surabaya ini sebenarnya banyak. Ada wisata kuliner, ada lagi wisata museum, wisata religi, wisata pendidikan, kemudian wisata hiburan, kemudian wisata alam, ada lagi yang namanya wisata yang berhubungan dengan perdagangan juga. Jadi kalau nggak salah ada 10 klaster lah kira-kira itu tadi. Di samping juga wisata buatan manusia juga. Kok sampai di pikiran ngono iki ya apa Cak? Nah itu harus ada namanya kreativitas, diversifikasi usaha. Karena Surabaya kan terkenal dengan kota pahlawan. Ya, ini nggak lepas dari wisata sejarah. Kemudian lagi Surabaya terkenal dengan tokoh-tokoh nasional. Bung Karno lahir di Surabaya. Bung Tomo itu pidatonya luar biasa itu. Sampai sekarang itu nggak ada bisa menandingi. Bagaimana bisa membangkitkan area Surabaya untuk berperang ini luar biasa. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mbak Supratman, makamnya juga di sini. Wah, berarti Surabaya itu orang top-top. Nah inilah kalau kita belajar dari wisata sejarah, kemudian lagi dari wisata religi, Sunan Ampel pun juga di sini. Banyak yang harusnya kita gali. Cak Subhan. Sampai iso ngomongin iki pasti ono sebabe. Betul. Sampean sering nggawa tamu. Betul. Sampean sering ngene, akhirnya sampean duwe ide ngene. Kan ngono Iya, Cak? betul. Tamu-tamu iki kena apa sih nang Surabaya? Takon nang sampean iku apa? Ya. Jadi gini Pak Sabar. Di Surabaya ini kan sudah terkenal dengan kota pahlawan. Ya. Tapi dalam faktanya ini kebanyakan ini turis-turis datang cuma hanya sebentar saja. Dan di Juanda, dari Juanda mereka langsung ke Malang, mereka langsung ke Bromo. Sedangkan mereka itu di Surabaya cuma nginepnya nggak sampai 1 hari, setengah hari nginep waktu berangkat. Nah ini yang tidak kurang kita perkenalkan. Harusnya kita jelaskan Surabaya itu punya banyak tempat yang dilihat. Ya paling nggak kalau mereka kita tawarkan dengan pesona kelebihan Surabaya, mereka mungkin bisa tinggal 2 atau 3 hari. Jaya, berarti wong ajeng nang Bromo pasti turun nang Surabaya. Nah, nggak belum turun nang Dindi, nang Surabaya itu meneh budal. Nggak kayak kesempatan nang Surabaya sedino ya apa carane isok nang Surabaya Jaya. Ya, jadi gitu Cak Sabar. Jadi paling enggak ya kita harus promo lah. Surabaya kan mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya mulai sekarang ya kita giatkan lagi ya. Tidak ada kata terlambat. Nah, tidak ada kata salah. Yang penting tetap berusaha. Sampai niku nggawa tamu iku ping piro sih Cak? Iya. Biasanya kalau nggak pandemi gini, ini nggak mulai-mulai Cak Sabar. Jadi rutenya itu ya Surabaya, Malang, Bromo sampai Banyuwangi, sampai terakhir di Bali, balik lagi. Cuma sing tak emano Surabaya tempat lahir wingi wae Cak Sabar ya. Lah iki sing saya juga harus ikut berpartisipasi untuk menyuarakan. Sampai kudu kuat nek Surabaya nggak mau Cak. Lahir urip nang Surabaya sampai Surabaya. Partisipasi nang Surabaya kualat. Wes luar biasa iki Cak Subhan. Bergerak pencinta wisata sing sering bawa tamu sampai nelu ndase ya apa Surabaya diputer-puter supaya wong nek mampir nang Surabaya turun nang Surabaya ngerti.
Nggak ngono ya? Iya, benar-benar. Dan satu lagi saya katakan Iya. tadi, wisata religi NU itu lahirnya di Surabaya juga. Berarti lahir wong hebat-hebat. Loh lah iya. Cokro Aminoto nang Surabaya. Bung Tomo, Bung Karno, Bung Karno, W.S. Supra. Berarti wong Surabaya iki wong pinter-pinter cak ya. Loh, lah ikanya itu. Ya rek, kena opo Surabaya iki gak dadi wong pinter. Nah, Ini jadi wong pendo berarti. Nah, kita harus mempromosikan sekarang, tak kenal maka tak sayang. Gitu. Mudah-mudahan kedepannya lagi ada perubahan. Iya, iya, iya. Ada perubahan. Hebat-hebat. Aku iki belajar banget mbek Cak Subhan iki. Pengalaman nih ngurusi wisata, tamu, mbek lain-lain sebagainya kudu dicontoh. Sharing, berarti ya. Sing penting komitmen konsisten. Komitmen, Nggak konsisten, care, peduli. Gak Iya. peduli pusing, gak peduli Iya. maju. Betul. Sebelahku iki Cak. Iya. Kon aku ade iki lah adine lapo. Nang kene. Nggih, kula Dery mriki badhe konsultasi mengenai konsep wisata. Nah, jadi saya dari Gresik, di Gresik itu di wilayah Pantura ini sekarang lagi bermunculan desa-desa wisata. Nah, ini rencana dari tim saya ini mau mengembangkan pesantren wisata. Pesantren berbasis wisata. Berbasis wisata, nah, nggih. Berarti pesantren gak duri ngaji tok, tapi pesantren dulu ya apa menciptakan suatu pekerjaan bergeraknya di bidang wisata. Wisata, nggih. Oh, pikiranmu kok cerdas ya? Nah, ngoten. Alasannya apa? Karena gini, yang sering terjadi itu santri ketika pulang dari pondok itu dipandang dari masyarakat itu nggak punya keterampilan kerja. Mungkin santri cuma bisa baca Quran, ngaji, tahlil. tahlil. Oh. Nah, harapannya ke depan adanya pesantren berbasis wisata yang tadi itu menciptakan lulusan santripreneur. Jadi santri yang mandiri secara pengetahuan, santri yang mandiri secara ekonomi. Santri sing iso menciptakan uang. Ya, Nah, nggih. duduk mulai proposal, kan ngono ya. nggih, bener. Ya apa santri iku pinter, mempunyai inovasi, kreativitas, duduk mau ngaji tok. Ya ngono. Ya apa iso dadi miliarder. Kan ngono. Nggih. Kan cerdas ya. Nah, Kan ku wani-wani mbek kiai, apa kiai ini ku wis setuju apa gak? untuk komunikasi sama beliau pengasuh pondoknya itu alhamdulillah udah sangat mendukung. Soalnya sebelum ada pandangan mendirikan pesantren berbasis wisata itu pondoknya udah di branding eko pesantren tadi. Jadi masih asri, lingkungannya masih sejuk sehingga nanti harapannya wisatawan ke sana ini nyaman. Waduh, luar biasa. Cak Subhan ini juga dosen nang nggone Universitas Al-Fitrah. Bergerak ya orang pesantren Cak. Nek menurut sampean iki ya apa Cak? Wah. Isinya. Luar biasa kalau didukung. Ya, jadi nanti namanya pariwisata terutama pesantren ini nanti bersinergi. Jadi satu, yang pertama adalah ada place, bahasa Inggrisnya tempat. Jadi tempat sampai di Gresik kalau bisa untuk sementara waktu bersinergi dengan makam-makam yang sudah terkenal. Misalkan makam Malik Ibrahim, Sunan Malik Ibrahim, Sunan Giri, ya. Nah itu nanti sampean tahu apa namanya promosi di sana dulu. Kalau ada tamu diantarkan ke sana dulu. Itu satu. Ya, yang kedua lagi harus ada orang-orangnya yang mau berkorban, Mas. Ya, mereka datang ke sana. Mari saya tunjukkan ke satu tempat yang sesuatu yang menarik. Kira-kira apa? Kak sampai nih ke tempat yang menarik nopo ini. Sing sok ditampilkan tunjukkan kepada para wisatawan ini atau pengunjung. Jadi di pesantren tersebut memiliki beberapa nilai jual. Yang pertama itu punya masjid kapal. Masjid kayak kapal. Masjid Iya, jadi kapal bentuknya apa? kapal. Oh, masjidnya kayak Bentuk kapal. Bentuk kapal. Hmm. Jos Markotop itu. Secara nilai historis, pondok ini terbangun dari kandang ayam. Oh, Jadi Mulai ini sebelum anu kandang ayam dhisik. Nah, muncul. kandang ayam sebelum dulu. jadi Berarti- pondok itu dulu Berarti kandang lahiri pondok mbek kandang ayam disikan kandang ayam. Kandang ayam. Waduh. Nah, itu harapannya nanti Iya. untuk wisatawan yang mau berkunjung itu bisa menginap di bukan kandang ayam tadi. Nanti ada sensasinya. Oh. Iya. Berarti
kiai ini dia niku kepengin duwe cita-cita nggawe pesantren hanya duwe kandang ayam niku Cak. Oh ternyata dulu kiainya ini seorang peternak. Peternak ayam petelur. Jalannya waktu beliau mendirikan pondok. Karena mungkin di era tersebut masih ekonomi belum stabil, karena beliau memulainya dari kandang-kandang ayam bersihkan. Ada santri 1, 2, 3 mereka tidurnya di situ. Nah, sampai sekarang ini masih terawat kandang ayam itu dan masih dipakai tempat tidur santri-santrinya sekarang. Wah luar biasa itu, berarti berkat ternak ayam iso bangun pesantren. Iya. Ngomong-ngomong punya kebun nggak di sana ini? Ada Iya. kebun. Kebun apa itu? Ada kebun sayuran, kebun buah-buahan. Iya. Dan nanti harapannya ke depan juga ada spot wisata yang fokus di Perkebunan itu. tadi. Wah, betul. asik. Iya. Janjimu ngono ya Cak. Oh. Nek gak dadi ya apa Kon? Harus jadi. Temenan. Nggih. Engko bosen. Oh, Nah, wong nom iku biasane ngono durung Semangat. Wis semangat yo kebung kok kecentok karo wong tua. Wong tua nyetok akhirnya males. Ojo. Wong nom tunjukkan keberhasilan. Nek wis kepingin ngene yo karep ya apa jane berhasil. Kan. Nah, sampean bisa. Tulungagung. Tulungagung. Ya, Tulung Mas Diri. Pesan wawasane sampean opo? Enggak ada. Oh. Ikut Mas Diri mawon kula. Kok melok Deri. Deri kok nggo jak wong Tulungagung barang kok ya. Nggih niki wae ngeten, Pak. Temrikuan punya potensi alam yang besar. Tulungagung. Potensi alam apa? Sumber daya alam. Nah, kita ngobrol. Aku punya beberapa teman di Surabaya dan Gresik. Mungkin nanti harapannya ke depan ini bisa saling sinergi. Misal dari Tulungagung bawa perkebunan, hasil perkebunan, pertanian. Iya. Nah, yang di kota-kota ini nanti fokus berjualan. Ya, Bahwa jenengan nggak ada UKM. Sinergi, Mas. Nah, Iya. harapannya ini ada sinergi. sing jenenge wisata itu gak iso berdiri diri. Membangun wisata itu kudu bersinergi dan kudu kerjasama. Nek gak wisata kalau kerjasama, kalau gregete pasti mati suwi. Saiki bangun Tulungagung kudu ngejak konco tangga-tanggane jadi wisata. Gresik yo ngono, Gresik kon bangun pesantren jen kudu ngejak tangga-tanggamu jadi wisata. Engko akhirnya kekuatan iku utuh bertahan. Nek kon berdiri dewi di atas kakimu nggak mungkin kuat. Iku wisata harus bersinergi dengan lingkungan. Kayak ngono, Cak. Iya, betul. Jadi dengan siapapun kita ini bersinergi namanya stakeholder. Ya, stakeholder itu para pelaku wisatawan, ya, para pelaku wisata. Jadi kita bersama-sama, ya. Karena kita ini intinya juga memberikan istilahnya itu dampak ekonomi pada semuanya. Jadi tadi bahasanya pariwisata itu memang luas sekali. Karena pariwisata itu adalah salah satu sumber daya nggak akan pernah habis. Iya. Tengahnya bisa habis, tambang bisa habis, pariwisata nggak bisa. Nek ngono sore iki digawe sinau sore wisata. Iya. 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 Dino iki kene wis sinau bareng. Bahas masalah kebangkitan kampung Nusantara mbek membangun wisata-wisata nang kampung-kampung atau nang desa-desa. Iya. Tahu lho. Betul. Jadi ini sinergi, gak ono pola pikir sing gak ono wong pinter, tapi sing ono wong gelem. Gelem nyambut gawe, gelem kerja, mbek gelem sembarangan. Iya. Dengan action. Action. Nah. Yang penting action, Cak. Iya, benar. Yang penting action. Iya. Saiki aku jak sabar sak durunge tak tutup, aku njauh closing akhir atau cak subuhan atau konco-konco nang kene apa maknane sinau wisata bareng sinau wisata kampung sore iki. Monggo cak subuhan. Ya, Matur Pak Sabar. Memang saya sendiri sebagai seorang pemandu wisata ini memang harus mempunyai banyak koneksi, harus belajar terus, ya tidak akan pernah berhenti. Karena untuk membangun suatu pariwisata ini memang suatu usaha jangka panjang. Jadi nanti supaya bisa diteruskan sama generasi-generasi berikutnya. Semuanya lah kita rangkul bersama-sama, kita jalan bersama-sama, kita punya usaha bersama-sama. Kalau memang kita enak-enak bersama, kalau sekarang musim pandemi tidak apa-apa. Ini ada sebagai ujian bagi kita, tetap
mengikuti aturan pemerintah, memakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian ada physical distancing dan lain sebagainya. Yang penting semuanya ini harus kita kerjakan bersama-sama demi kemajuan bangsa dan negara. Karena pariwisata itu adalah salah satu sumber daya alam atau sumber daya manusia yang tidak akan pernah habis. Itu dari saya. Matur nuwun. Matur suwun. Saiki Cak Diri. Ya apa closing kesimpulannya sinau Mbak sore ini? Ya, terima kasih. Jadi kesimpulan menurut saya untuk sinau sore hari ini yaitu dengan adanya COVID-19 saat ini peluang besar bagi kampung-kampung wisata yang ada di Nusantara. Artinya banyak warga dari kampung tersebut sudah sangat kena dampak dari COVID-19. Misal mereka bekerja itu di PHK. Nah, ini gimana caranya para pelaku kampung wisata ini harus semakin berinovasi. Misal membuat lapangan pekerjaan bagi warganya. Nah, harapannya ke depan kampung ini memiliki siklus ekonomi mandiri. Jadi nggak tergantung dari pemerintah, nggak tergantung dari pihak swasta. Jadi meskipun ada COVID seperti ini tetap bisa survive untuk kampung wisata. Terima kasih. Matur suwun ya. Sing meneng-meneng closing terakhir. Mas Yombon meneng kudu tak jauh closing. Apa ya closing itu? Menurut lo ke depan kampung wisata itu harus maju lah. Maju ke internasional. Yang penting semangat. Semuanya. Matur suwun. Cak Diri, Cak Cukutan, Iya, Cak sami-sami. kabeh. Sabar. Sore iki kene belajar bareng karo wong pinter sing ana wong mempunyai semangat dan action. Semangat tapi kalau action pertama. Mulai sore iki aku laporan karo wong pinter-pinter. Sinau bareng karo wong hebat-hebat. Ucap sabar. Sore iki gawe teks sinau bareng karo konco-konco bahas masalah kebangkitan kampung Nusantara mbek temani membangkitkan wisata di tanah air. Jolali nonton YouTubeku mbek share, log dan like. Salam kebangkitan kampung Nusantara. Tahu saja.